Baik anak-anak kelas 5 duduk dulu ya. Di sini Ibu akan memberitahu bahwasanya Ibu Vera tidak dapat hadir dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi di sini Ibu akan menggantikan beliau karena beliau sedang sakit. Nah, untuk anak-anak kelas 5 di sini kita akan belajar mengenai pembelajaran IPA. Nah, jadi sebelum anak-anak memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, anak-anak diminta berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak di sini Ibu mengajar 2 kelas, yaitu kelas 5 dan juga kelas 4. Nah, untuk pembagian waktunya Ibu akan meninggalkan tugas kepada kalian. Jadi di sini kalian membentuk kelompok kecil, yaitu yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Nah, jadi setelah itu kalian baca dalam buku cetak halaman 56, yaitu tentang pesawat sederhana dan kemudian tentang jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, apabila anak-anak sudah membaca, di situ kan terdapat tugas, yaitu tugas kelompok. Nah, anak-anak diminta untuk mengerjakan tugas kelompok tersebut. Nah, untuk itu Ibu meminta izin untuk meninggalkan anak-anak kelas 5. Jadi anak-anak kelas 5 diminta untuk mengerjakan tugas, sementara itu Ibu ke kelas 4 terlebih dahulu. Apakah anak-anak bisa mengerti tentang tugasnya? Baik, kalau anak-anak sudah mengerti tentang tugasnya, Ibu tinggal terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, di sini Ibu akan memberitahu terlebih dahulu bahwasanya di sini Ibu mengajar 2 kelas, yaitu kelas 5 dan juga kelas 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita terlebih dahulu, kita baiknya berdoa. Nah, untuk ketua kelas silahkan pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak kelas 4, apakah temannya ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah, berarti hadir semua ya untuk mengikuti pembelajaran Ibu, yaitu tentang pembelajaran matematika. Nah, materi kita pada siang hari ini adalah tentang bilangan, yaitu mengurutkan bilangan bulat, tentang positif, kemudian negatif. Nah, nanti kita di sini akan belajar mengenai bilangan positif dan juga bilangan negatif. Nah, jadi untuk itu anak-anak diminta untuk membaca terlebih dahulu di buku cetak halaman 26. Nah, setelah itu apabila anak-anak sudah membaca, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bilangan positif dan juga bilangan negatif. Nah, selain itu kita juga akan menuliskan dengan kata-kata. Nah, tidak hanya menuliskan bilangan saja, misal negatif 15. Kita tidak menuliskan itu, tetapi juga kita menuliskan dengan kata-kata. Nah, apakah anak-anak dapat mengerti tentang tugasnya? Baik, untuk itu Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita, yaitu bilangan. Di sini, baik anak-anak, di sini dapat memperhatikan ya. Di sini terdapat garis bilangan. Yang ke arah kanan ini adalah positif, sedangkan yang kiri adalah negatif. Nah, kita beri titik tengah yaitu 0. Nah, apabila ke arah kanan, maka positif 1, kemudian positif 2, positif 3. Nah, untuk sedangkan untuk yang sebelah kiri
kita dapat menulis minus 1 atau negatif 1. Sedangkan untuk 2 adalah negatif 2. Nah, jadi apabila garis bilangan ke arah kanan itu adalah positif, sedangkan yang ke kiri adalah negatif. Nah, kita dapat membacanya. Misal, Ibu tuliskan positif 15. Maka kita tulis di sini positif 15. Maka kita tulis 15, angka 15 saja. Sedangkan untuk yang negatif 15 kita tulis negatif 15. Maka kita tulis dengan awalan, yaitu garis atau kita sebut dengan minus 15. Nah, anak-anak dapat membedakan kan antara positif 15 dengan negatif 15. Nah, untuk itu anak-anak diminta untuk mengerjakan soal secara individu di dalam buku cetak halaman 26 pada tabel yang terdapat di halaman tersebut. Jadi anak-anak sudah mengerti belum tentang tugasnya? Kalau misalnya belum paham atau belum dimengerti, dapat ditanyakan kepada ibu. Oh baik, belum paham ya. Iya, jadi kita ulangi lagi. Jadi apabila garis bilangan bertumpu pada titik 0. Nah, jadi ini 0 adalah pusatnya. Nah, apabila dalam garis bilangan ke arah kanan, ini kanan, itu tandanya positif. Nih, positif. Sedangkan apabila garis bilangan ke arah kiri, kita berpatok pada titik 0 ya. Nah, apabila garisnya ke arah kiri, maka ditulisnya minus 2 atau negatif 2. Nah, untuk cara penulisannya, nah di sini kan penulisan panjangnya positif 15, maka kita menulisnya dengan angka 15. Nah, sedangkan untuk yang negatif 15, kita menulisnya dengan negatif 15. Kita tulisnya dengan tanda atau minus 15. Seperti itu. Misal nih, Ibu beri contoh lagi. Negatif 24. Maka sini kan ada garisnya tuh kurang atau negatif 24. Maka kita dapat tulis dengan negatif 24. Nah, seperti itu. Apabila positif, misal 24, kita tulis dengan positif 24. Nah, seperti ini. Kan di dalam garis bilangan positif itu adalah tanda plus. Nah, kita tidak perlu menuliskan misal plus 24 gitu. Itu tidak perlu karena positif itu bisa dihilangkan. Misal tanda positifnya kita hilangkan, jadi angka cuma 24 saja. Seperti itu. Apakah anak-anak sudah dapat mengerti tentang materi pembelajaran kita pada siang hari ini? Baik, apabila sudah, Ibu akan meninggalkan kalian terlebih dahulu. Jadi Ibu minta kepada anak-anak untuk tetap diam di tempatnya dan tidak berisik. Sedangkan di sini Ibu akan ke kelas 5 untuk mengecek murid atau siswa-siswa yang ada di sana. Jadi untuk itu Ibu minta kepada ketua kelas untuk menjaga anak-anaknya
anak buahnya untuk tetap duduk di tempatnya masing-masing. Jadi biar ibu tidak susahan apabila anak-anak tidak mengerti tentang tugasnya, bisa temui ibu di kelas 5. Apakah dapat dimengerti anak-anak? Baik, apabila sudah, ibu tinggalkan terlebih dahulu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 5, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini siapa yang tidak hadir temannya? Baik, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Nah, di sini setelah ibu tadi memberitahu bahwa ibu mengajar 2 kelas dan ibu menyuruh anak-anak sekalian untuk membaca buku cetaknya di halaman 56, yaitu tentang materi IPA, yaitu pesawat sederhana dan juga jenis-jenisnya. Nah, di sini ibu akan mengecek dari beberapa kelompok yang telah ibu suruh membentuk kelompok. Jadi anak-anak, di sini ibu meminta satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya kepada kelompok lain, sehingga nanti kita akan tanya jawab ya. Baik, di sini udah pada paham semua ya tentang pesawat sederhana, kemudian ada jenis-jenisnya. Nah, di sini ibu akan sedikit menjelaskan dan sekaligus menyimpulkan materi kita, yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak sih apa itu pesawat sederhana? Baik, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan sehingga memudahkan kita untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan. Nah, kemudian pesawat sederhana ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada apa? Ayo, ya ada tuas. Nah, tuas ini dapat memudahkan kita dalam menggunakan berbagai jenis pekerjaan. Nah, tuas ini atau yang kita sebut dengan pengungkit adalah alat yang dipakai untuk memudahkan pekerjaan seperti memindahkan benda berat. Nah, ada yang tahu nggak di sini contoh dari tuas? Baik. Nah, kemudian di sini juga ada nih contoh contoh dari tuas, yaitu berupa batang kayu, kemudian bambu dan juga besi. Nah, di sini tuas ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tuas pertama, tuas kedua, dan juga tuas ketiga. Nah, untuk tuas yang pertama yaitu dengan titik tumpu antara titik kuasa dan juga titik beban. Nah, di sini terdapat contohnya nih. Contohnya yaitu misal kita memaku sebuah kayu, kemudian kita ingin mengungkit. Nah, di situ kita dapat menggunakan yaitu tuas pertama. Nah, kemudian juga ada pembuka tutup botol, kita bisa yaitu masuk ke dalam tuas pertama. Kemudian selain itu ada jungkit. Nah, itu adalah beberapa contoh dari tuas pertama. Kemudian untuk tuas kedua yaitu tuas kedua adalah titik beban dengan titik tumpu dan juga titik kuasa. Nah, contohnya yaitu pemecah kemiri. Di sini ada yang tahu kemiri? Nah, iya, yang digunakan untuk bahan masakan orang tua kita. Nah, selain itu juga ada tuas ketiga, yaitu tuas ketiga adalah di mana titik kuasa dengan titik tumpu dan juga titik beban. Nah, itu contohnya adalah
pinset, kemudian ada skop. Nah, itu adalah tuas ketiga. Kemudian jenis pesawat sederhana yang selanjutnya itu ada katrol. Katrol ini adalah roda yang berputar pada porosnya. Nah, katrol juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tidak berubah tempat pada saat digunakan, atau yang disebut dengan katrol tetap. Nah, di sini contohnya adalah timba sumur. Nah, di situ timba sumur itu kan berbentuknya bulat. Nah, kemudian kita letakkan ember untuk mengambil air di sumur. Nah, dia tidak berubah, atau dia disebut dengan katrol tetap. Kemudian yang kedua, katrol kedua ini adalah berubah tempat. Pada saat digunakan dia berubah. Nah, contohnya itu adalah kereta gantung. Ada yang pernah naik di sini kereta gantung? Nah, iya, di situ kereta gantung itu disebut dengan katrol 2. Nah, kemudian yang ketiga itu ada katrol majemuk, atau yang disebut dengan katrol gabungan. Jadi katrol gabungan ini adalah katrol antara gabungan katrol 1 dengan katrol 2. Nah, di sini contoh dari katrol adalah ini, ada yang tahu nggak di sini? Derek mobil, alat derek mobil. Ya, biasanya kalau ada orang yang jauh-jauh ya, dari orang yang kecelakaan gitu. Nah, di situ ada alat penderek mobil. Nah, itu disebut dengan katrol gabungan atau katrol majemuk. Kemudian yang ketiga itu ada bidang miring, yaitu berupa papan datar yang dipasang miring untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, di sini bidang miring ini contohnya misalnya pisau. Nah, itu kan memudahkan karena dia berbentuk miring ya, pisau. Kemudian gunting, terus ada juga sekrup. Nah, selanjutnya itu ada roda, yaitu roda adalah roda yang digabungkan dengan porosnya. Jadi dia dihubungkan. Jadi roda ini dihubungkan dengan porosnya sehingga memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Nah, kemudian roda ini dapat dilihat pada enggolan sepeda motor yang biasanya terletak di sebelah kanan. Nah, kemudian selain itu juga ada setir mobil. Nah, anak-anak di sini setelah ibu menjelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah mengerti tentang pesawat sederhana yang tadi ibu jelaskan? Kemudian kalian juga sudah membaca buku cetak halaman 56 tentang pesawat sederhana. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Anak-anak, di sini ibu untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita sudah bertanya jawab tadi kan ya, kemudian sudah menyimpulkan secara bersama-sama. Nah, setelah itu anak-anak diminta mengerjakan tugas secara berkelompok menggunakan kelompok yang tadi saja. Mengerjakan tugas secara berkelompok tentang pesawat sederhana, dan kemudian contoh dari pesawat sederhana itu apa saja yang tadi sudah ibu jelaskan juga kan. Nah, di lembar halaman 57 itu terdapat soal mengenai pekerjaan secara berkelompok tentang pesawat sederhana. Nah, jadi anak-anak diminta untuk mengerjakan itu. Tugasnya apakah dapat dimengerti? Pengumpulannya minggu depan. Insya Allah Ibu Vera udah dapat hadir di pembelajaran kita yang akan datang. Jadi untuk lebih dalam, Ibu Vera nanti akan menjelaskan secara lebih detail. Baik. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu akhiri. Oh iya, Ibu lupa berdoa terlebih dahulu ya, karena tadi kita memulai dengan doa. Jangan lupa untuk selalu mengingat Yang Maha Kuasa. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tinggal ya anak-anak. Selamat siang.
Halo anak-anak, assalamualaikum. Gimana tentang tugas yang tadi? Apakah ada kendala? Ada kesulitan tidak tentang materi kita, yaitu pembelajaran matematika tentang bilangan, kemudian mengurutkan bilangan. Terus kita menuliskan dengan kata-kata, misal negatif 15 kita sudah tuliskan. Apakah ada kendala? Tidak ada ya. Nah, baik. Di sini Ibu tadi sudah mencontohkan, kemudian menjelaskan sedikit tentang bilangan itu apa, kemudian bagaimana cara penulisan bilangan negatif dan kemudian bilangan positif juga Ibu sudah jelaskan ya. Ya, untuk tugas yang tadi silahkan ketua kelas kumpulkan menjadi satu, kemudian nanti letakkan di meja Ibu untuk Ibu koreksi, kemudian nanti bisa diambil tugasnya yang sudah selesai Ibu koreksi. Nah, untuk kita mengakhiri, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya, bagaimana sih tulisan? Ibu menggunakan kata-kata. Jadi di sini kalian menggunakan angka ya. Bagaimana cara penulisannya? Mengerti? Nah, di sini Ibu akan bertanya, bagaimana sih penulisan positif 24? Ada yang bisa? Oh baik, silahkan kerjakan di depan. Nah, untuk teman-teman yang lain, apakah sudah dapat dimengerti tentang bilangan bulat, yaitu tentang bilangan positif dan juga bilangan negatif? Apakah sudah dimengerti? Baik. Apabila anak-anak sudah dapat mengerti semua tentang materi kita, yaitu pembelajaran matematika bilangan bulat, baik positif maupun negatif. Nah, setelah kita jelaskan, kita sudah menjelaskan tadi, kemudian kita sudah belajar secara bersama-sama, walaupun tidak terlalu efektif. Ibu harap pembelajaran kita pada siang hari ini dapat dimengerti dan dipahami semua oleh anak-anak Ibu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan PR kepada kalian tentang bilangan bulat negatif maupun positif. Nah, di halaman berikutnya itu ada lembar tugas yang dapat anak-anak kerjakan minggu depan. Silahkan ke kumpulkan ke Ibu, kemudian nanti kita mengulas sedikit, lalu kita belajar ke materi yang berikutnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, jangan lupa ya mengerjakan tugas yang tadi telah Ibu berikan. Oke. Ibu tinggal ya anak-anak. Assalamualaikum.